saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kita ingin melihat lagi Al-Baqarah 155 ya Ibu ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya. Kadang-kadang hamba itu diberi kemudahan, kadang-kadang hamba itu diberi kesusahan, ya. Ada kegembiraan, ada kesusahan. Ada gembira, ada sedih begitu ya. Ada senang, ada susah. Ada bahagia, ada menderita. Ada malam, ada siang gitu ya. Ada tersenyum, ada yang menangis. Itu romantika kehidupan, ya. Nah, di saat manusia diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali lupa Allah ya. Seringkali lupa Allah. Badannya sehat, kantongnya tebal gitu ya. Kedudukannya mentereng, seringkali lupa Allah. Lupa Allah, bahkan akhirnya menganggap semuanya itu adalah kehebatan dia. Seperti Qarun. Qarun menganggap itu semuanya adalah karena ilmuku, kata Qarun ya. Ketika diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi kekuasaan oleh Allah seperti Firaun. Ya, seperti Firaun seolah-olah kekuasaannya itu akan kekal abadi. Padahal tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Semuanya akan sirna, semuanya akan hancur, ya, lebur ya. Ketika ya pada saatnya pensiun, pada saatnya ganti periode kekuasaan, ya, semuanya itu akan hancur. Dan ini seringkali tidak disadari oleh kita sebagai manusia ini. Jadi lupa Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sudah mengingatkan kan, ingatlah Allah ketika gampang, ketika kaya begitu kan, niscaya Allah akan mengingatmu ketika dalam keadaan kesulitan. Ya, jangan waktu sulit baru merengek-rengek, merangak-rangak, apa namanya? Ya, merengek lah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya udah miskin, ya Allah, saya udah enggak punya jabatan, ya Allah. Yang dulu sahabat-sahabat saya setiap hari datang ke rumah, sekarang enggak ada lagi yang datang, ya Allah, gitu ya. Yang dulu menyanjung-nyanjung saya, sekarang enggak ada lagi, ya Allah. Ya, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak akan ingat kepadanya. Tidak dibalas lah begitu ya. Tidak dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat ia memiliki harta, memiliki kedudukan dan sebagainya, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan untuk sholat katanya. Untuk makan saja saya sudah susah waktunya. Bayangkan gitu ya Budi. Jangankan untuk sholat gitu. Jangankan untuk sholat berjamaah gitu. Untuk makan saja saya sering nggak ada waktu. Banyaknya teman, banyaknya undangan, banyaknya ini, banyaknya itu. Ya, ingat antum semua atau sahabat Ismar Radio yang hari ini qaddarallah ya diberi kemudahan oleh Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, Allah juga memberikan ujian-ujian. Nah, coba kita lihat ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 ya. Tafadhol untuk dibaca dulu, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Lanjutkan lagi ayatnya. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya.
Jazakallahu khairan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Ya. Sungguh ini berarti sebuah penekanan ya. Pasti ya, sebuah kepastian, sebuah keniscayaan Allah akan menguji kita semuanya. Ya, tidak ada yang terlepas dari ujian ini ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bisyai dengan sedikit, bisyai'in minal khauf, sedikit ketakutan. Jadi, sedikit saja ya. Sehingga kita ini ketakutan kita ini tidak 24 jam ya. Betul enggak? Betul sih. Ya, kalau ada sesuatu yang menakutkan tidak 24 jam. Tidak 24 jam kita takut. Ya, sedikit aja gitu loh. Ya, kalau ada razia mobil, motor nggak bawa SIM baru takut kan? Nah, setelah ditilang nggak takut lagi kan? Nah, jadi hanya sedikit saja. Bisyai'in minal khauf. Kemudian walju, sedikit kelaparan. Ya, tidak 24 jam kelaparan. Seandainya 24 jam kelaparan kali seumur hidupnya ya nggak bakal hidup kan? Ya, sedikit saja. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta. Jadi harta diambil dikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada musibah, hartanya dikurangi, sakit, yang semula hartanya ditabung-tabung ya, harus dibongkar tabungannya. Sedikit kekurangan harta. Kemudian jiwa diambil satu persatu, orang-orang yang disayangi, orang-orang yang terkasih diambil satu persatu ya. Anaknya diambil, ibunya diambil, saudaranya diambil satu demi satu, sehingga kita tidak bisa lagi bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai ya. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu kita masih bisa bersama mereka, bersenda gurau, saling berkunjung. Kini sudah tiada semua, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buah-buahan ya, buah-buahan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagi petani begitu terasa ya. Ya, buah-buahan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir ayat yang mulia ini Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya akhi, orang terkena musibah kok disuruh kabar gembira gitu ya. Orang dikurangi hartanya, dikurangi jiwanya, dikurangi keluarganya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memerintahkan Nabi, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi kabar gembira itu nggak ada kaitannya dengan uang ya. Ya. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengatakan sesungguhnya kita ini milik Allah. Milik Allah. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini milik Allah ya akhi. Seringkali manusia itu nggak sadar kalau dirinya milik Allah gitu loh, ya. Ya tadi itu sedang jabatannya sedang mentereng, uangnya sedang banyak, hartanya melimpah, dia nggak kenal itu, nggak kenal Allah gitu, nggak merasa dirinya milik Allah. Ketika sudah meninggal baru mengakui, oh ternyata innalillah katanya, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkahan ya, keberkatan ya. Salawat, keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Ibadur Rahman Hafizahullah dari kajian kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.